Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia yang selalu terucapkan dari lisan yang suci, dari lisan orang-orang beriman kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, diikuti dengan keyakinan dalam hati bahwasanya kalimat ini adalah kalimat berterima kasih, syukur kepada Sang Pencipta Allah yang dengannya segala kebutuhan kita akan diberikan dan ditambahkan oleh Sang Pencipta Allah. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya, dan juga sebagai balas jasa kepada manusia terbaik ini yang telah meluangkan 23 tahun dari masa hidup beliau, 13 tahun di Mekah, semuanya dengan siksaan, gangguan, penolakan dakwah, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan 10 tahun di fase Madinah, semuanya dengan perjuangan. Akhirnya Islam sempurna dan juga sampai kepada kita semua. Saudaraku seiman, saya pribadi di awal pembukaan ini memberikan apresiasi kepada Persatuan Patra PT tadi Bontang ya, terutama ibu-ibu yang telah memilih judul ini. Saya pribadi pada saat awal ditawarkan judul ini, saya sempat merenung ya, dan merenyuh bagaimana ada di antara kaum muslimat yang peduli sekali dengan poin ini. Dan memang poin ini sangat penting. Dan berapa banyak di antara muslimat yang justru tidak peduli dengan poin ini. Padahal sebenarnya memang seperti yang sudah ada dalam judul, suamiku kunci surgaku. Saudariku muslimah, judul ini judul yang sangat penting di dalam kehidupan Anda, terutama kalau Anda sudah berstatus istri. Sebelum Anda menikah, kewajiban Anda bakti kepada kaum laki-laki adalah ayah. Ayah kandung Anda yang dari spermanya lah Allah menciptakan Anda. Dan bagaimana ayah begitu peduli terhadap kita dari kecil, sampai akhirnya kita pun harus membalas dengan bakti kepada beliau. Dan sebagai balas jasa, nama beliau akan selalu ada setelah nama kita. Misal, seseorang muslimah bernama Aisyah dan ayahnya bernama Abu Bakar. Seperti kasus Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka akan diabadikan Aisyah binti Abi Bakar. Walaupun beliau telah menikah dengan manusia terbaik, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak pernah Aisyah diperintahkan untuk mengubah namanya menjadi Aisyah Muhammad. Tapi tetap membawa nama ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi setelah menikah, saudaraku seiman, dan terutama saudariku wahai muslimah yang mengikuti acara kita ini baik live maupun siaran ulang, baik via Zoom atau medsos, maka setelah menikah, kewajiban taat, berbakti, berpindah nomor satunya kepada suami, lalu kemudian ayah, baik dari kalangan kaum laki-laki. Bahkan setiap muslimah pun yang tadinya juga harus berbakti kepada ibunya dan menomorsatukan ibunya sebelum menikah dari ayahnya, dari sisi pelayanannya. Jadi kalau ibu mengatakan, nak ambilin saya minum, ayah mengatakan, nak ambilin saya minum, maka Anda mendahulukan ibu Anda. Sesuai dengan hadis Nabi SAW pada saat seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahak bisuhbati, siapa orang yang paling layak aku layani, dahulukan. Maka kata Nabi SAW, ibumu sampai 3 kali. Lalu kemudian yang keempat Nabi SAW mengatakan ayahmu. Ya. Tetapi penisbatan nama, izin keluar rumah, ya, izin menikah harus melalui ayah. Jadi masing-masing punya hak. Tetapi subhanallah, Anda bisa renungi bagaimana kedudukan seorang suami setelah Anda menikah dan menerima lamaran serta kalimat akad suami Anda, maka semua itu, ketaatan, bakti, hormat, santun, ya, ramah pada kedua orang tua, pindah menjadi nomor 2 dan suami dan nomor pertama. Kalau suami Anda mengatakan dalam hukum Islam,
temani saya menuju ke satu tempat misalnya, selama tempat itu bukan tempat maksiat, dan ibu dan juga ayah Anda membutuhkan Anda, tetap Anda harus mendahulukan suami Anda. Dan ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian, memang luar biasa kedudukan para wanita. Ya. Coba renungi di awal pembukaan ceramah kita ini, sebuah riwayat yang masyhur sekali tentang ada seorang wanita, dalam riwayat disebutkan bibinya Imran bin Husain radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Pada saat dia mendatangi Nabi SAW dan menanyakan beberapa hukum, maka Nabi SAW pada saat wanita ini mau pulang mengatakan, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu punya suami? Maka wanita itu mengatakan, "Iya." Kata Nabi SAW, "Fa aina anti minhu?" Bagaimana sikapmu terhadapnya? Maka kata wanita tersebut, "Aku tidak pernah melalaikan perintahnya. Apa saja yang diperintahkan aku ikuti. Walaupun sebenarnya mendahului hajatku. Kecuali jika aku tidak sanggup melakukannya." Maka Nabi SAW bersabda kepada wanita tersebut, "Fakaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki." Tergantung sikapmu kepada suamimu, maka ia dapat menjadi surga atau neraka bagimu. Maksudnya, dia kalau kamu layani dengan baik, kamu kemas dengan baik pengorbananmu, pengabdianmu padanya, semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi penyebab kau masuk ke dalam surga. Setelah ajal yang pendek di muka bumi ini akan dilalui, dan di sana abadi selamanya, atau justru kau akan masuk ke dalam neraka karena durhaka padanya. Dan hadis ini hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib Tarhib. Jadi kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW sangat peduli menyampaikan tentang pentingnya seorang wanita peduli terhadap suaminya. Saudaraku seiman, ada poin penting juga yang ingin saya sampaikan dalam pembukaan kita. Setiap muslim dan muslimah, setiap mukmin dan mukminah harus menanamkan konsep dasar di benak dia. Kalau dia bermuamalah, dia berinteraksi sebenarnya dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada di muka bumi ini, interaksi yang terjadi antara anak sama orang tua, saudara dengan saudaranya, kerabat dengan kerabatnya, sahabat dengan sahabatnya, suami istri, ya. Ini semua adalah sebab-sebab yang Allah jadikan untuk meraih yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, konsep dasarnya adalah saya berbakti pada orang tua saya, senyum dengan mereka, menjenguk mereka kalau sakit, memenuhi kebutuhan mereka, mendahulukan mereka, ya, berbakti secara umum, dan menjauhi yang durhaka, bukan karena mereka kedua orang tua saya, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya. Kalau itu Anda lakukan, maka semua akan bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga, seorang berbuat baik dengan saudaranya, sanak kerabatnya, atau jadi bahasan kita suami istri. Anda tidak perlu, wahai muslimah, melihat ini suami saya secara fisik. Jadi kapan dia baik, saya baik sama dia. Kapan dia melakukan satu perbuatan yang saya tidak suka, maka saya benci dengan dia. Bukan begitu. Tapi muamalah Anda adalah antara Anda sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menakdirkan laki-laki ini menjadi suami Anda, maka Anda patuh kepada Allah, ya, melalui dia. Ini poin penting. Ini konsep dasar. Anda patuh kepada dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi melihat fisik suami, paras wajahnya, keadaan ekonominya, jenjang sosialnya. Pada saat dia sudah mengatakan saya terima nikahnya dari ayah Anda, berarti dia siap menerima Anda sebagai istri, dan di saat itu hak dia full Anda wajib berikan, semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lakukan karena Allah, berbeda sekali dengan kita lakukan hanya sekedar mengejar urusan dunia. Kalau ada seseorang pergi haji misalnya, ini sebagai contoh saja, biayanya besar, jaraknya jauh, ya. Dan
meninggalkan pekerjaan, dan banyak hal yang harus dikorbankan dengan orang pergi haji. Selain biaya, energi, waktu, dan segala macam. Tapi subhanallah kita temukan orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, mereka tinggal di kemah. Ya, walaupun ada AC di kemah, tetap aja udara umumnya di musim haji itu panas misalnya. Kita temukan, selain daripada biaya yang besar, kita temukan orang yang ikhlas, pulang ditanya, mau haji lagi? Jawabannya apa? Mau. Karena dia tahu dia bermuamalah dengan Tuhannya. Tidak penting bagi dia tinggal di kemah, keluar biaya banyak, pengorbanan apapun yang harus dia korbankan termasuk waktu. Ya. Karena dia tahu dia sedang bermuamalah dengan Tuhannya dan dia tunggu dan berharap balasan dari Sang Pencipta Allah yang Maha Pemurah. Akan memberikan balasan yang melimpah luar biasa. Dan beda orang kalau pergi haji karena terpaksa. Hanya karena ajakan pasangan, hanya karena tidak enak sama lingkungan, hanya karena dapat hadiah saja. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat hadiah boleh. Lalu dia dikerjakan, tapi tetap karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kebetulan ada hadiahnya. Dia sujud syukur kepada Allah karena dapat bonus dari kantornya misalnya, atau dari salah satu kerabatnya, atau dari satu donatur yang memberikan dia biaya haji. Tapi tetap karena Allah subhanahu wa ta'ala dia kerjakan. Maka kalau dia kerjakan bukan karena Allah, kita akan temukan dia hanya pergi haji sekali saja. Kalau ditanya, kamu masih mau pergi haji lagi nggak? Jawabannya pasti tidak. Kenapa? Panas, udara, biayanya besar, harus luangin waktu. Cukuplah sekali seumur hidup, misalnya. Nah, sama dengan ini. Kalau Anda lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Anda mengetahui bahwasanya laki-laki ini, Allah datangkan dalam hidup saya, untuk saya meraih ridho Rob saya pada dia. Seperti itu. Ya. Begitu juga suami pada istrinya. Sama kasusnya. Dia tidak lagi melihat paras wajah istri, poster tubuhnya, warna kulitnya. Setelah Anda menikah dengan dia dan Anda pilih sebagai istri Anda, maka Allah, muamal Anda dengan Allah. Anda berbuat baik sama dia bukan karena istri Anda, tapi karena perintah Sang Pencipta Allah. Maka Anda akan maksimal dalam mendukung kebaikan-kebaikan dia, ya, mensupport dia, dan juga menasihati kalau dia sedang salah. Indah sekali teman-teman sekalian rumah tangga itu kalau seseorang melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana suami terus berpikir dari perbuatan baik ke perbuatan baik. Apalagi yang saya berikan kepada istri saya agar saya meraih tambahan ridho dan rahmat dari Tuhan saya. Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Indah sekali kalau seorang istri sibuk setiap harinya memikirkan ridho apalagi dari Allah yang saya bisa dapatkan dari suami saya ini. Maka mereka berdua saling bersaing, saling memperebutkan peluang-peluang untuk senyum, ramah, santun, melayani, mengabdi. Maka di saat itu Anda akan rasakan keajaiban firman Allah subhanahu wa ta'ala yang memang Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Coba buka Al-Quran, surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21. A'udhu billahi minasyaitonir rajim, surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, N-nya besar kata ganti Allah, kebesaran Sang Pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah jadikan ini sebagai tanda-tanda, salah satu tanda kebesaran Dia. Beriman tentang keberadaannya, ya, bisa dirasakan rahmatnya bagi orang yang menjalankan dengan baik, dan bisa dirasakan hukumannya bagi orang yang merusak. Di mana itu? Ialah, kata Allah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Pernikahan menjadi suami istri. Dan agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ini kan targetnya. Mawaddah warahmah. Cenderung dan tentram. Bahagia. Ya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Kalau sudah ada kecenderungan dan rasa tentram, muncul rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Anda bisa bayangkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah tangga itu, kehidupan suami istri sebagai tanda-tanda kebesarannya. Dan Allah perintahkan kita agar cenderung dan merasa tentram. Baik, kita coba rincikan. Bagaimana caranya supaya saya cenderung? Agama sudah ajarkan. Pilihlah
pasangan hidupmu atau lihatlah sesuatu dari pasangan hidupmu yang membuatmu tertarik. Kita boleh melihat dan memilih paras wajah yang kita suka. Ya, postur tubuh yang kita suka dari awal secara fisik. Memang kita dianjurkan memilih itu. Nabi SAW menyuruh kita melihat. Maka ada istilah nazar syar'i. Melihat secara syar'i. Seorang laki-laki datang ke rumah seorang calon mempelai wanita dan ditemani oleh mahramnya atau ayah walinya atau saudaranya. Kemudian dia boleh duduk ngobrol. Melihat, yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Wajah adalah simbol setengah badan dan telapak tangan simbol juga terhadap setengah tubuh yang tersisa. Jadi orang sudah bisa melihat, oh paras wajah, karena kita selalu interaksi melihat wajah, gitu kan. Begitu juga dengan postur tubuhnya, gitu kan. Gemuk kurusnya dilihat dari telapak tangannya kan. Orang bisa tahu, oh iya seperti inilah. Kalau dia sudah rasa cocok, selebihnya dia tinggal istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, lalu kemudian dia melangkah. Dan tidak ada istilah pacaran sebelum menikah, tapi pacaran setelah menikah iya. Ya, karena pacaran sebelum menikah hukumnya haram sama dengan zina. Tapi pacaran setelah menikah adalah hal yang dianjurkan. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, di kemaluan kalian ada sedekah yang besar. Ada pahala yang melimpah. Maka para sahabat heran mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami? Kami dapat kenikmatan, kami lagi dapat pahala? Ini luar biasa ini. Kenikmatannya sudah cukup, apalagi dapat pahala. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau kalian letakkan pada yang haram, berzina? Dapat dosa enggak? Maka para sahabat terdiam. Sudah tahu jawabannya, tentu saja dosa. Maka kata Nabi SAW, demikianlah kalau diletakkan pada yang haram. Demikian kalau diletakkan pada yang halal. Maksudnya, kalau diletakkan pada yang halal, suami istri, maka berpahala. Seperti besarnya kadar dosa orang kalau zina, maka berhubungan biologis yang halal, pahalanya sebesar dosa zina itu, tapi pahala. Itu kan luar biasa gitu. Ya. Nah, supaya cenderung teman-teman kita melihat. Kita memilih dari keluarga yang baik, jadi kita ada kecenderungan. Kemudian ada perasaan tentram. Muncul pasti. Kalau kita sudah cenderung, kita tentram. Ya. Melihat fisiknya cukup, cocok buat kita. Kemudian kita boleh juga bertanya tentang visi misinya. Si laki-laki pada saat nazar syar'i menanyakan tentang visi misi kalau jadi istri nanti seperti apa. Ya, bagaimana melayani suami, bagaimana kalau suami lagi kurang mood, lagi sakit, bagaimana visi misi tentang kalau punya anak dan seterusnya, gitu kan? Kemudian juga si istri boleh menanyakan, calon istri menanyakan bagaimana visi misinya si suami, mendengarkan suaranya, mendengarkan bagaimana visi misinya, gitu kan? Bagaimana kalau istri lagi kurang mood, bagaimana kalau istri lagi sakit, bagaimana kalau istri lagi butuh. Bagaimana kalau ada anak-anak, bagaimana perhatian dia terhadap anak-anak, dia pengen anak berapa orang, dan seterusnya. Ini semua ditanyakan. Kalau sudah ada, tentu cenderung dan ketentraman akan ada. Kan begitu. Setelah itu menikah, maka Allah mengatakan, dan dia menjadikan setelah kalian menikah, ada rasa kasih dan sayang. Ya. Ini akan muncul kalau seseorang, tadi saya bilang, konsep dasarnya, lakukan karena Allah, bukan karena yang lainnya. Bagi Anda yang ikuti acara kami ini, baik siaran langsung ataupun siaran ulang teman-teman sekalian, saran kami, kalau Anda dulu menikah, bagi yang sudah lama menikah pun, mungkin di sini ada yang sudah ikut, Masya Allah, sudah sepuh, mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun berumah tangga, maka tetap teman-teman sekalian. Kalau dulu Anda menikah dengan pasangan Anda, baik Anda para muslimah yang menikah memilih suami Anda sekarang, ataupun ada muslim yang ikuti acara kita ini, ya, atau suami-suami ibu-ibu yang punya acara ini ikut juga ya, kepada istrinya. Kalau niat dulu karena hanya suka, karena perintah orang tua saja, karena nggak enak sama teman-teman, faktor umur, faktor ekonomi, faktor politik, karena keamanan misalnya, maka semua itu diubah niatnya. Detik ini, di saat ini, ubah niatnya menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rumah tangga itu menurut bahasa kami ya, hemat kami sederhana supaya mudah difahami, rumah tangga itu adalah bahtera pahala yang paling besar. Begini memahaminya. Anda tentu tidak asing dengan puasa Ramadan, ya. Dari mulai sahur, kalau Anda sudah niat puasa, ya, sampai menjelang buka puasa, sepanjang waktu itu, tergantung ada yang 12 jam, ada yang 11 jam, ada yang 15 jam, tergantung cuaca dan wilayah masing-masing. Tapi selama waktu itu kurang lebih setengah hari ya, dari 24 jam itu,
Anda berada di bahtera pahala puasa. Jadi misalnya Anda jam 11 siang lagi duduk, ngobrol sama kerabat, ada yang bertamu. Anda tetap ada di atas pahala puasa. Anda lagi tidur di siang hari Ramadan, istirahat, Anda tetap berada di bahtera pahala puasa. Karena Anda sedang menjalani puasa. Jadi detik-detik Anda semuanya berpahala. Ini rasionalnya. Nah, dalam rumah tangga dari mulai akad nikah sampai Anda meninggal nanti, semuanya detik-detik pahala. Selama diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Ya. Makanya dalam sebuah hadis kata Nabi SAW riwayat Abu Daud, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak pernah menerima amalan, tidak dicatat pahala, kecuali yang ikhlas karenanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin penting. Dan rasa kasih dan sayang ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang menikah karenanya. Jadi kalau Anda mengatakan, Ustaz, saya sudah 5 tahun menikah, 10 tahun menikah, saya nggak rasakan rasa kasih dan sayang itu. Ada selalu ribut, perbaiki niat Anda. Kalau Anda niat karena Allah SWT tidak mungkin. Allah sudah janjikan di sini. Dan Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Nggak mungkin tidak. Ya. Ini poin penting yang harus digarisbawahi dari tadabbur ayat surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21 tadi. Baik. Kalau Anda bertanya kepada saya ingin sekali menjadi seorang istri yang soleha, yang memang mendapatkan apa yang dijanjikan Allah SWT kepada setiap istri. Kepada setiap istri. Maka ada kriteria. Ya, kriteria. Kriteria yang pertama, teman-teman sekalian, mukminah, taat terhadap Tuhannya. Ini kriteria wanita soleha yang pertama. Istri soleha yang pertama. Memang dia taat beragama. Ya. Makanya Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 221, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrikah meskipun dia menarik hatimu. Maksudnya, kalau dia mukminah, walaupun tidak seberapa cantik misalnya, tidak seberapa sempurna fisiknya, tapi mukminah jauh lebih baik daripada wanita yang kafir, ya, walaupun cantik. Jadi memang berarti beriman ini adalah sebuah bukti. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, tunkahul mar'atu li arba'ah. Umumnya wanita dinikahi karena 4 perkara. 5 liha karena kekayaannya. Ada laki-laki melamar wanita karena dianggap perempuan ini kaya. Wali hasabiha karena jalur keturunannya atau garis keturunannya. Wali jamaliha karena kecantikannya. Wali diniha dan karena agamanya. Lalu apa wasiat Nabi SAW dari 4 poin ini? Fadhfar bidhatid din taribat yadak. Pilih yang beragama, hidupmu akan bahagia. Hidupmu akan bahagia. Atau makna lainnya, kau akan beruntung. Ya. Kalau ada wanita mukminah yang Masya Allah, Allah juga berikan dia kecantikan, Allah berikan juga dia kekayaan, Allah berikan jalur nasab yang baik, itu luar biasa kalau dari Allah SWT. Tapi kalau Anda tidak temukan, kecuali memang pilihannya, ya, maka agama Anda dahulukan. Itu adalah kebahagiaan. Berarti memang taat beragama ini adalah poin terpenting dalam kriteria wanita mukminah. Jadi Anda sebagai laki-laki, pilih wanita yang mukminah. Ya. Dan Anda sebagai wanita yang sudah jadi istri, jadilah wanita mukminah yang patuh kepada Allah SWT. Sederhananya begini, wanita mukminah, mukmin itu artinya menjalankan semua perintah Allah yang wajib dan sunnah, ya, semampunya dia kerjakan dan menikmati yang halal, serta meninggalkan semua yang Allah larang, baik haram ataupun makruh. Mukminah. Hidupnya dari ketaatan kepada ketaatan. Dari menolak keburukan atau dosa kepada penolakan dosa yang lainnya. Kemudian yang kedua, penuh kasih sayang. Kasih dan sayang. Artinya, kasih itu orang yang suka mendahulukan orang lain. Kasihan. Anda kalau kasihan sama orang bagaimana? Anda lagi lapar, tapi ada orang yang lebih lapar. Anda kasih ke dia. Itu kan kasih. Ya, mendahulukan orang lain. Sayang, merangkul.
mengelus, ya, merasa iba dan peduli terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Sayang. Itu yang disebutkan Nabi SAW di dalam hadis yang masyhur sekali, ya. Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umam. Menikahlah kalian dengan wanita yang dua sifatnya. Wadud, pengasih, sayang, hidupnya penuh dengan kelembutan, sopan santun, ramah. Tentu kalau kita sudah bahasakan ini berarti jauh dari semua yang lawan daripada bahasa tadi. Kasar, ya, misalnya, tidak sopan, ya, ini semua tidak ada. Dan yang subur, karena aku akan menjadi bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Jumlah umatku pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, setia dan terpercaya. Kalau Anda sudah berstatus istri, ya, maka tidak ada poliandri dalam Islam. Nggak ada perempuan bisa punya dua suami, nggak ada. Satu suami saja. Artinya, Anda fokus maksimalkan pada satu laki-laki ini. Cuma satu orang ini. Anda sibuk berbakti dengan dia. Bahkan dia di atas orang tua Anda sebagaimana saya bahasakan tadi. Dan prinsip sebagian wanita kadang-kadang mengatakan yang penting anak. Suami nomor 2 itu salah. Yang penting suami. Anda wajib bakti sama suami, anak-anak bakti kepada Anda. Ya. Dan tidak ada laki-laki lain yang Anda disuruh berbakti. Lebih daripada suami. Itu saking besarnya haknya. Dalam sebuah athar disebutkan, sehingga saya disebutkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, wahai para muslimah, wahai para mukminah, perhatikanlah, atau kalau seandainya kalian mengetahui besarnya hak suami kalian terhadap kalian, maka niscaya seseorang antara kalian akan mengambil debu telapak kaki suaminya dan dia letakkan di pipinya. Bukan karena suami, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan Anda membuat suami Anda senyum, suami Anda puas, ya, merasa kehilangan pada saat Anda lagi tidak ada di rumah atau keluar sebentar dia sudah rindu. Apalagi kalau Anda meninggal dia merasa kehilangan luar biasa, ya. Dia ridho. Maka itulah wanita ahli surga. Nabi SAW merangkumkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Ahmad dengan sanad sahih. Keduanya meriwayatkan dengan sanad yang sahih yang berbunyi allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha. Wanita ahli surga adalah wanita, ya, yang menyenangkan suaminya ketika ia melihatnya. Dandan, rapi, bersih. Ibu kalau biasa pakai daster di rumah dulu waktu masih gadis, sekarang nikah sama suami. Apa yang suami suka, pakaian pakai. Biar Anda tidak biasa dulu waktu masih gadis pakai baju seksi, sekarang Anda pakai baju seksi. Apa yang dia suka? Warna yang dia suka. Model yang dia suka. Suami Anda. Bahkan Anda tidak berbusana, mohon maaf, juga tidak ada masalah depan dia. Dan itu tidak boleh Anda lakukan sama ayah Anda yang merupakan Anda lahir dari sperma dia. Kalau Anda sudah mulai balik pun sudah tidak boleh ayah Anda melihat aurat Anda, kan? Nah, ini suami boleh. Kedudukannya luar biasa gitu dalam Islam. Jadi jangan paksakan diri, karena ini banyak kasus-kasus rumah tangga terjadi perceraian karena maksa mau tampil seperti yang dia suka. Saya pernah melihat ada satu kasus yang subhanallah, sekarang orang yang sudah bercerai bahkan. Waktu saya duduk sama suaminya, saya tanya, kenapa mau bercerai? Apa nggak bisa dibicarakan lagi? Banyak masalah sebenarnya, tapi yang dia sebutkan yang pertama sekali, dan ini subhanallah berarti menunjukkan itu masalah penting bagi dia. Dia mengatakan, saya sangat suka dengan wanita yang rambut panjang. Tapi istri saya setiap kali saya nasihatin tidak mau dengar. Selalu saja dia mau rambut pendek. Sedikit panjang sedikit dipotong. Sementara saya terganggu dengan itu. Setelah sekian belas tahun menikah cerai. Salah satu sebabnya gara-gara itu. Artinya apa? Lakukan apa yang, tampillah seperti yang suami Anda suka. Bukan yang Anda suka gitu. Ya. Kemudian yang kedua, dia mentaati suaminya ketika memerintahkan sesuatu padanya.
Ini bukan penghinaan, tapi Allah yang suruh begitu. Sebagaimana juga kita disuruh sebelum menikah bakti sama atau patuh pada orang tua kita. Kan gitu. Nah, ini suami yang disuruh. Taati dia. Selama dia tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Kalau dia suruh pada kemaksiatan, jangan dipatuhi. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. Gak ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan dalam agama. Dalam hadis lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'asiyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat kepada sang pencipta. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengkhianati. Wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha. Tidak mengkhianati suami dalam dirinya maupun hartanya. Dalam arti kata bagaimana dia ya, yang suaminya titipkan rumah, ibu perlu garis bawah ya. Rumah yang suami titipkan, harta yang dititipkan, semua benda ada di rumah itu harta kan gitu. Atau mungkin ada uang simpanan, ada emas simpanan di rumah, atau emas batangan, atau apa saja misalnya. Maka setiap jengkalnya itu tanggung jawab Anda. Jangan dianggap remeh. Ya. Allah SWT akan tanya rumah Anda itu. Sebagaimana juga anak-anak suami. Selalu didik mereka karena Allah SWT. Jadikan mereka sebagai amal saleh, dan itu karena Allah perintahkan untuk mempertanggungjawabkan anak suami. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Ya, riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Lalu pada saat menyebutkan istri, kata Nabi SAW, dan istri pemimpin ya, terhadap harta dan anak suaminya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Jadi dia tidak boleh ya, membengkalikan masalah. Berapa banyak istri yang tidak mau tahu sendok hilang kemana, gelas pecah kenapa, piring pecah kemana. Padahal sebenarnya Allah akan tanya, itu kan harta. Walaupun itu sederhana. Kenapa Anda nggak berasa itu tanggung jawab Anda depan Allah SWT hari kiamat? Anda minta keridhaannya, maaf tadi ada tidak sengaja gelas pecah, sendok ada yang hilang, mohon maafkan, saya sudah coba cari tidak ada. Minta keridhaannya, kalau tidak akan ada hisapnya. Itu juga dengan pendidikan anak, jangan sibuk lepaskan mereka dengan pembantu rumah tangga, lalu berharap mereka menjadi seorang yang baik, itu nggak mungkin. Ya. Level pendidikan kita sudah tahu sama-sama PRT tentu tidak mungkin sarjana. Kecuali satu dua orang mungkin, tapi yang lainnya umumnya tidak. Mereka juga pendidikannya rendah. Lalu kita berharap anak-anak kita bisa menjadi soleh dan soleh di tangan para PRT, tidak. Tentu saya tidak. Mereka hanya bisa membantu kita. Meringankan beban ibu di rumah. Ya. Anda sebagai ibu ataupun sebagai istri, bantu masak, bantu cuci piring, bantu segala macam, bantu. Tapi Anda tetap harus menjadi seseorang yang memotori kegiatan itu di rumah. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan bahasan kita tentang suamiku adalah kunci surgaku. Dan kita akan masuk sekarang ke pertanyaan apa tugas muslimah. Kalau tadi kan kita jelaskan kriteria wanita salihah. Apa tugasku sebagai istri agar aku bisa mendapatkan hati suamiku, cintanya, kasih sayangnya. Sekaligus aku dapatkan pahala yang besar dan membuatku masuk ke dalam surga. Maka jawabannya teman-teman sekalian di beberapa poin ini. Yang pertama, letakkan posisi suami sebagai pemimpin. Ini hak dia yang pertama. Dia pemimpin Anda. Pemimpin artinya dia yang menentukan keputusan. Dan memang sudah menjadi sunnatullah, peraturan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini cuma boleh satu pemimpin. Tuhan itu hanya satu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kalau ada Tuhan lain ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, law kana fihi ma'aliyatun innallaha la fasadata. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah, maka akan rusak alam semesta ini. Dalam firman yang lain Allah SWT mengatakan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'dhum ala ba'd. Maka setiap Tuhan akan membawa ciptaan-ciptaannya dan akan ya berperang satu sama yang lain. Makanya konsepnya la ilaha illallah, cuma satu pencipta, cuma satu raja, satu pemimpin, satu presiden. Mana Anda pernah temukan ada negara memiliki dua raja atau dua presiden? Kenapa satu orang? Memang harus satu orang pemimpin. Dibantu dengan yang lainnya iya. Tapi pemimpin hanya satu. Dan keputusan mutlak nanti ada yang finalnya di tangan dia. Oleh karena itulah sebabnya kenapa dia dipilih. Ya, seperti itu. Itulah sebabnya kenapa dia dipilih. Nah, ini poin yang perlu digarisbawahi. Dan Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran.
Tepatnya disebutkan ini dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 34. Silakan Anda buka Al-Quran surah nomor 4 ayat 34. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعيذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Artinya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Siapa yang berfirman? Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan ini sebagai peraturan. Ini hak pertama suami. Dia pemimpin, maka jadikan dia sebagai pemimpin. Kalau Anda mengatakan, bisa lebih jelas nggak Ustaz? Bisa. Banyak sekali muslimah tidak menjadikan suaminya sebagai pemimpin. Terbukti, dia yang menentukan keputusan di rumahnya. Bukan suaminya. Dia yang menentukan harus keluar kemana. Dia yang melarang, dia yang memerintahkan. Terbalik kan? Padahal tadi Nabi SAW sudah mengatakan, dan sudah kita jelaskan, wanita salih adalah justru yang kalau suaminya lihat, dia senang, suaminya senang. Kalau diperintahkan, dia patuh. Kalau sedang tidak bersama, maka dia tidak mengkhianati baik harta, baik diri maupun harta suaminya. Jadi perlu Anda garis bawahi, Allah yang mengatakan ini. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Biarkan dia menentukan keputusan. Anda boleh berikan masukan, tapi jangan kecewa kalau masukannya tidak diterima. Ya. Oleh karena, disebabkan kenapa? Allah telah melebihkan sebagian mereka. Maksudnya laki-laki. Anda bisa lihat terjemahan Quran di aplikasi handphone Anda, supaya Anda tahu ini. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dalam kurung laki-laki atas sebagian yang lainnya maksudnya wanita. Ya. Allah jadikan laki-laki sebagai pemimpin. Allah yang pilih mereka itu. Dan tidak bisa kita protes keputusan Allah tentunya. Dan karena mereka, para laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Mereka punya kewajiban memberikan nafkah. Ya. Ibu sebelum menikah yang wajib biayai makan, minum, tidur, makan, minum, tempat tinggal, transportasi, ya, pakaian adalah ayah Anda, wali Anda. Kalau ayah wajar memberikan kepada anak perempuannya. Kenapa? Karena memang anak dia, darah daging dia. Ya. Dan Allah bebankan juga dia untuk memberikan. Tapi kalau suami setelah menikah pindah ke suami, ya, suami ini siapa? Orang asing. Bukan ayah, bukan paman, bukan kakak, bukan adik. Bukan keluarga. Maksudnya bukan orang yang, ya, mungkin bisa saya Anda menikah dengan keluarga, tapi yang bukan mahram. Tapi ini mahram, bukan mahram Anda ini. Bukan orang yang tidak boleh Anda menikah. Artinya dia orang asing dulu nih. Tapi setelah dia menikah, dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Anda. Begitu Anda menikah, maka Anda ikut sama suami, di hari itu suami punya kewajiban memberikan makan apa yang dia makan, minum yang dia minum, ya, pakaian untuk istrinya, tempat tinggal, transportasi semampu dia. Maka Allah lebihkan laki-laki karena beban itu. Ya, makanya kita temukan banyak laki-laki, Masya Allah mereka bekerja, banting tulang dalam 1 bulan, akhir bulan terima gaji diberikan kepada istrinya. Istrinya yang menata harta tersebut dan bisa mengelola sesukanya. Beli susu yang dia suka, beli minuman yang dia suka, beli makanan yang dia suka, beli pakaian yang dia suka, beli perabot-perabot rumah yang dia suka, dan seterusnya. Ya. Lalu kata Allah, sebab itu. Ya, di sini diingatkanlah para muslimah, maka wanita salihah ialah wanita yang taat kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan untuk patuh pada suami dan menjadikan suami sebagai pemimpin dalam ayat ini. Ini masih 1 ayat ya. Dan memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Tidak berkhianat. Tidak selingkuh. Sehingga Allah pun memelihara mereka. Ya. Allah pun memelihara mereka. Ya. Ini Allah pelihara mereka. Allah jaga mereka. Sebelum menikah ayahnya yang tanggung. Setelah menikah suaminya yang tanggung. Jadi tidak ada beban bagi muslimah gitu. Wanita-wanita yang kau khawatirkan nusyudnya, pembangkangan, tidak mau jalankan kewajibannya, maka nasihatilah mereka. Ini pada para suami diingatkan, nasihati dengan cara baik. Kalau mereka tidak mau dengar, maka pisahkan mereka di tempat tidur. Hajar istilahnya. Ya. Diboikot, diranjang, tidak digauli. Kalau mereka tetap juga tidak mau sholat, tutup aurat, gak mau melayani suami, gak mau urus anak, gak mau urus rumah, maka pukul mereka. Tapi pukulan yang tidak boleh berbekas. Sebagaimana para ulama menjelaskan, darbatun ghairu mubarrah.
Ya, pukulan yang tidak berbekas, ya, tidak menyakiti, tapi cukup sebagai peringatan. Kalau mereka tidak mau dengar, ya sudah, berarti itu diceraikan. Tapi kalau mereka mau dengar, kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Ya. Jadi ini dalil tentang masalah menjadikan suami sebagai pemimpin. Ya. Kemudian yang kedua, taat kepada suami. Taat, walaupun tadi sudah kita singgung ya. Taat dalam hal-hal ya, yang tidak berbau maksiat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, juga Al-Baihaqi. Dan dinyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih oleh mereka. Kalau seandainya kata Nabi SAW, aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, aku akan suruh istri sujud pada suaminya. Coba anda renungi baik-baik. Kenapa bukan Nabi SAW mengatakan, aku akan perintahkan anak sujud pada orang tuanya? Kan lebih pantas anak untuk orang tuanya kalau secara akal manusia. Tapi Nabi SAW mengatakan bukan. Suami suruh istri sujud pada suami. Bayangkan, sujud itu adalah perbuatan yang paling ya menghinakan diri. Makanya kita berikan kepada Allah SWT. Kita letakkan kepala kita, dahi kita di tanah. Dan Allah muliakan orang yang sujud. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Akrabu abdun rabbi wa huwa sajid." Justru paling dekatnya seorang hamba pada Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Karena memang itu perbuatan yang luar biasa. Anda bisa bayangkan orang muslimah. Kalau seandainya boleh sujud kepada selain Allah, perempuan disuruh sujud pada suaminya. Dan saking besarnya haknya suami, dalam hadis riwayat Hakim, dengan sanad sahih dalam kitab Mustadrak yang disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Haqquz zawji ala zawjatihi allau kana bihi qarhatun falahasatha ma'addat haqqah." Kewajiban seorang istri kepada suaminya sangat agung, kata Nabi SAW dalam hadis sahih ini. Seandainya suaminya terluka, lalu istrinya menjilati luka tersebut, niscaya ia belum sempurna menunaikan hak suaminya. Kalau ada luka, lalu bukan dibersihkan pakai kapas, ya, pakai alkohol, tapi dengan lidahnya, menjijikkan sebenarnya. Tapi kalau dia lakukan itu pun, maka belum bisa memberikan hak suaminya. Artinya ambil contoh, kalau ini saja belum bisa, bagaimana dengan yang lainnya? Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang mulia, saya berharap selalu kami kalau bahas hadis ini mengingatkan semua muslimah. Dan semoga istri kami, anak-anak kami, ya, ibu kami, saudara-saudari kami, semuanya yang terdekat kepada kami mendahulukan atau terdahulukan untuk mengamalkan hadis ini. Kemudian tentu para muslimah yang mengikuti acara kami ini, baik live ataupun siaran ulang. Perhatikan wahai muslimah, hadis yang sangat mulia. Ini resepmu menuju ke surga. Apa kata Nabi SAW? 3 hal diingatkan. Idza sallatil mar'atu khamsaha. Kalau seandainya istri itu sholat fardu 5 waktu. Gak disebutin sholat sunnah. Qabliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, udu, taubat, tahiyat masjid. Tidak disebutin ini semua. Nabi cuma patok sholat 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bayangkan. Nanti kalau anda kerjakan sholat sunnah itu sudah tambahan lagi. Ekstra luar biasa. Ini saja. Pesan pertama Nabi. Kalau istri jaga sholat 5 waktu. Azan, sholat. Wasamat syahraha. Yang kedua, menjaga puasa Ramadannya. Nggak disebutin puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Tasu'a, Ashura, puasa 9 dan 10 Muharram, puasa Arafah, 9 Zulhijjah. Nggak ada penyebutan sunnah. Puasa wajib saja. Fokus ini. Dan yang ketiga, wahafidhat farjaha. Maaf, ada 4 di sini, bukan 3, ada 4. Yang ketiga, dan menjaga kemaluannya. Tidak selingkuh, tidak zina. Fokus melayani suaminya saya, 1 orang saja. Yang keempat, wa ata'at zawjaha. Lalu dia patuh pada suaminya. Jadi 4 hal, tadi keliru saya sebutkan 3. Jadi 4 hal. Jaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kesucian kemaluannya, hanya suaminya yang boleh menikmatinya, nggak boleh yang lain. Selesai. Walaupun datang kepada anda laki-laki seperti bulan tampannya, nggak ada ceritanya. Suami saya yang terbaik. Dan yang terakhir, mentaati suaminya. Qila laha dkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti.
akan dikatakan padanya pada saat dia wafat, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Ini luar biasa. Ya. Haknya Allah sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Haknya suami menjaga kesucian kemaluan istri dan juga mentaati suaminya. Apa yang suaminya perintahkan? Iya. Semuanya iya. Tidak ada sesuatu yang dia tolak kecuali berbau maksiat kepada Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan Nabi SAW untuk menyampaikan hadisnya yang masyhur tadi sudah saya sampaikan, hadis Bukhari Muslim ya. La ta'ata fi ma'siyatillahi innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Kalau suami bilang buka jilbabmu, ya temani saya ke diskotik, nggak ada kewajiban taat di situ. Ketaatan itu hanya berlaku pada sesuatu yang baik saja, kata Nabi SAW. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga, tinggal di rumah, kecuali darurat untuk keluar. Dan kalaupun keluar harus izin dengan suaminya. Apakah dia bekerja, apakah dia silaturahmi keluarga, apakah dia pergi belanja. Jangan melangkah satu langkah dari depan pintu rumah, wahai muslimah, kecuali dengan izin suami. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Ini surah nomor 33 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Maksudnya, ya, ini perintah kepada istri-istri Nabi SAW. Kalau istri-istri Nabi saja diperintah begini, apalagi wanita muslimah umumnya. Nggak boleh kita keluar lagi dan segala macam yang membuat fitnah terjadi di luar. Kalau tidak perlu, jangan keluar rumah. Dalam sebuah hadis yang lain disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, kata Nabi SAW, dan paling dekatnya seorang muslimah pada Tuhannya pada saat dia berada di dalam rumahnya, bahkan di tempat yang terdalam dari rumahnya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, perempuan itu aurat, al-mar'atu aurah. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau dia keluar, maka syaitan memantaunya. Ya. Dan makna atau kalimat istishraf ini orang Arab menggambarkan kalau ada orang mau lihat sesuatu dari jarak jauh, yang jaraknya jauh dan dia ingin melihat dan fokus, biasa orang letakkan, kalau lagi terik matahari misalnya meletakkan ya telapak tangan di atas keningnya seperti ini, maka syaitan begitu, mengintai setiap wanita yang keluar agar terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran agama. Ya. Ini yang kita hati-hati sekali. Ya. Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu' Fatawa beliau, ya, di jilid 32 halaman 281, beliau mengatakan seorang istri tidak halal keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Jika ia keluar rumah tanpa izin suaminya, maka itu termasuk nusyud, pembangkangan tadi. Bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, serta berhak mendapat siksa. Ya. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu harus hati-hati. Ya, wahai muslimah. Izin sama suami. Ya. Kemudian yang keempat, melayani biologi suami. Melayani biologi suami ini hak. Ya. Dan Anda jangan heran kalau suami Anda berbeda kebutuhan biologisnya dengan Anda. Ya. Berbeda tentunya. Laki-laki memiliki sperma. Sperma itu panas. Ya. Biasanya kalau tidak terlampiaskan maka baunya kepada emosi dan segala macam. Beda dengan kaum wanita, mereka bisa lebih tenang. Ya, laki-laki beda. Oleh karena itu jangan heran kalau suami selalu kadang-kadang sering melakukan interaksi biologis bahkan berulang-ulang. Jangan Anda mengatakan kenapa kau tidak bosan segala macam. Memang sudah begitu fitrahnya. Dia nggak bisa lawan itu. Ya. Dan Anda kalau penuhi ini, Anda telah menjalankan hak yang keempat atau kewajiban Anda yang keempat yang merupakan hak suami. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jika seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan intim lalu ia enggan menurutinya, maka para malaikat akan melaknatnya hingga pagi. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ya, dihasankan oleh para ulama, kalau seandainya seorang suami memanggil istrinya sementara istrinya berada di corong asap rumahnya, maksudnya di sini bahasa kiasan untuk biologis, maka sebaiknya dia datang. Dalam hadis yang lain, ya,
kata Nabi SAW, ya, tidak demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, ya, tidak ada seorang istri yang menolak panggilan suaminya pada saat dipanggil untuk berhubungan biologis, kemudian dia menolak kecuali Allah yang di langit akan murka padanya, kama qala Nabi SAW. Gitu. Ya. Dan ini sebenarnya kata kunci untuk meraih cinta suami, ya, cinta suami, kasih sayang suami. Karena kalau biologisnya terpenuhi teman-teman sekalian, pasti dia akan ridho, dia akan lebih mudah lah ya berinteraksi dengan suami, dengan istrinya. Ya. Kalau Anda sebagai istri sudah pakai pakaian yang dia suka, menata rumah yang rapi, matanya sudah terpenuhi. Perutnya diberikan makanan yang dia suka, masakan yang ibu hidangkan di atas meja. Walaupun misalnya ibu ingin taruh variasi makanan, gitu kan, tapi ada makanan kesukaan suami, contoh misalnya tempe goreng, misalnya apa gitu ya. Anda tetap letakkan di situ, sehingga suami merasa, oh kesukaannya ada, ya. Dan Anda penuhi biologisnya, maka insya Allah kebutuhan Anda akan dipenuhi oleh suami. Dompetnya akan terbuka. Tapi kalau sudah Anda berpenampilan bukan seperti yang dia suka, makanan juga di rumah dingin, tidak enak, Anda juga bau, berantakan, tidak mau layani biologisnya, lalu Anda minta sesuatu, menghayalin. Islam sudah datang memberikan kepada Anda kata kuncinya, gitu kan? Bagaimana Anda bisa melakukan hal-hal yang baik ini? Jadi layani biologis, dan Anda setiap layani biologis, masuk dalam sabda Nabi SAW tadi yang saya bilang, di kemaluan kan ada sedekah, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau, ya, apakah seseorang dari kami menggauli istrinya lalu dia dapat pahala? Kata Nabi SAW, kalau dia letakkan pada haram, dapat dosa enggak? Tanda tanya, lalu kata Nabi SAW, begitu juga pada saat dia meletakkan pada yang halal. Pernah juga dalam sebuah riwayat, ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu berkata, ya wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah, apakah kami berdosa kalau seandainya kami diajak biologis oleh suami kami, sementara kami lagi jengkel dan kurang mood? Jadi jengkel ini marah, mungkin ada sesuatu yang dia tidak suka, atau kurang mood ini kayak lagi males gitu ya. Kata Aisyah, iya, bahkan seseorang antara kalian kalau sudah di atas tunggangannya, kalau ibu sekarang sudah di motor, di mobil, kemudian suaminya panggil, dia wajib menjawabnya. Dia wajib menjawabnya. Ya. Lalu bagaimana kalau haid dan nifas? Ya. Maka Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis, lakukan apapun kecuali, ya, interaksi biologis. Dan Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam riwayat yang lain, kalau Rasulullah SAW ingin menggauli seseorang di antara kami sementara dia sedang haid, maka beliau menyuruh mengeraskan kain sarung di tempat keluarnya darah, maksudnya kemaluan, kemudian beliau menggauli kami. Itu berarti laki-laki nggak bisa menahan itu, ya. Dan dalam hadis yang lain juga ini penting untuk diperhatikan. Kata Nabi SAW, bagi laki-laki kalau kalian pulang di malam hari jangan masuk ke dalam rumah sampai kalian sudah beritahukan. Jangan buat kejutan-kejutan, beritahukan saja gitu. Saya akan pulangnya jam sekian. Kenapa? Nabi SAW jelaskan agar para istri sempat menyisir rambut dan mencukur bulu kemaluan. Maksudnya di sini bahasa kiasan, mencukur bulu kemaluan, membersihkan dan siap untuk interaksi biologis. Karena suami kalau datang dari safar, terjadi interaksi biologis. Ya. Yang kelima teman-teman sekalian, ya, tidak mengizinkan siapapun yang masuk ke dalam rumah tanpa izin suami. Ini yang kelima. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, وَلَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Dan janganlah seorang istri mengizinkan orang lain masuk ke rumah suaminya di saat suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُطِئْنَ فِرَاشَكُمْ atau فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. Saya ulangi, وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُطِئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. Dan sungguhnya mereka sesungguhnya merupakan hak kalian wahai para suami adalah yang harus dilaksanakan oleh para istri, bahwa ia tidak memasukkan seseorang pun yang kalian benci di rumah kalian. Kemudian yang keenam, tidak melakukan puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Misalnya Anda biasa puasa Senin Kamis, ya. Suami lagi cuti di rumah, izin, karena itu sunnah. Sementara melayani suami, temani makan, interaksi biologis adalah wajib. Sesuai dengan sabda Nabi SAW riwayat Bukhari dan Tirmidzi, la yahillu limar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni wa la ta'dhana fi baiti illa bi'idni. Tidak halal bagi seorang istri untuk puasa sunnah di saat suaminya hadir bersamanya kecuali dengan izinnya.
dan tidak halal pula ya baginya mengizinkan orang lain masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ya, jadi ada jelas penekanan masalah itu. Yang kedelapan, tidak menginfakkan harta suami kecuali dengan izinnya. Ya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, la tunfikul mar'atu syai'an min baiti zawjiha illa bi'idni zawjiha. Janganlah seorang istri menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Apapun itu sifatnya. Ya. Juga dalam sabda Nabi SAW, ya, kalau seandainya, ya, ini mengingatkan tentang masalah dia berinfak dan dia dengan izin suaminya, dia dapat pahala. Suaminya juga dapat pahala tentunya. Tapi kalau dia keluarkan tanpa izin suaminya, maka dia berdosa gitu. Kata Nabi SAW, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidah, kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasaba. Walil khazini mithlu dzalika la yanqusu ba'dhum ajra ba'di syai'a." Jika seorang istri menginfakkan makanan dari rumah suaminya tanpa berlebihan, maka ia mendapatkan pahala apa-apa yang telah ia infakkan, suaminya pun memperoleh pahala dari usaha yang ia lakukan. Maksudnya dari istri tadi, infak istrinya itu, karena uang dari suaminya. Penjaganya pun memiliki pahala yang sama. Maksudnya para pembantu rumah tangga yang menjaga makanan itu. Masing-masing tidak mengurangi pahala dari yang lain sedikit pun. Yang kesembilan, teman-teman sekalian, adalah mendidik anak. Mendidik anak, ya. Sebagaimana sudah jelas sekali tadi sudah kita sampaikan bagaimana dia bertanggung jawab terhadap harta dan ya, rumah suaminya. Ya. Juga bagaimana Fatimah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat peduli dengan suaminya Ali bin Abi Thalib dalam pelayanan dan juga anak-anaknya, ya, sampai tangannya sakit. Dan dia minta pembantu, lalu Nabi SAW mengingatkan kepada dia, mau nggak saya tunjukkan lebih baik daripada pembantu? Sebelum tidur bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah banyak berterima kasih dan tidak membangkang. Jadi royal ibu-ibu dalam mengucapkan terima kasih ya. Kami kaum laki-laki, teman-teman sekalian, wahai para muslimah, kalau kami memberikan sesuatu yang kecil aja, lalu Anda mengatakan terima kasih ya, itu akan menjadi pendongkrak utama agar kami nanti memberikan lagi, berkorban lagi buat Anda, gitu kan? Lebih daripada apa yang sudah kami berikan. Tapi kalau suami memberikan sesuatu lalu Anda memandang setengah mata, ya, menganggap remeh. Mungkin suami Anda sudah setengah mati, mengumpulin duit, bahkan mungkin ada yang utang hanya untuk membelikan Anda handphone misalnya. Tapi harapan Anda bukan merek itu, Anda pengen merek yang lain. Lalu pada saat suami bawa, ini hadiah buat kamu. Mukanya cemberut. Kok yang ini? Kenapa bukan yang saya mau? Gini-gini. Maka ini akan membuat suaminya down dan tidak akan lagi mau mengurus masalah seperti itu. Tapi kalau Anda mengatakan terima kasih ya, semoga Allah balas insya Allah. Lalu Anda tunjukkan kalau Anda suka, maka itu sangat bagus. Sering ucapkan terima kasih ya, sudah selama ini buat ada naungan buat kami rumah. Selalu kalau mau minum ada, kalau mau makan ada, pakaian kami tidak kurang, bantuan buat keluarga, perhatian buat saya, perhatian buat anak-anak. Itu perlu diucapkan, ya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, dan ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kata Nabi SAW, la yanzurullahu imra'atan la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat seorang wanita dengan pandangan rahmat pada hari kiamat nanti, ya, yang tidak berterima kasih kepada suaminya padahal ia senantiasa butuh pada suaminya. Dan juga kata Nabi SAW, wa ra'aitun nara falam ara kal yawmi manzaran qattun wa ra'aitu akthar ahlihan nisa. Dan aku diperlihatkan neraka, kata Nabi SAW, dan aku tidak pernah melihat pemandangan seperti dahsyatnya pada saat itu, pada saat dilihatkan neraka itu. Dan aku diperlihatkan mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Qalu lima ya Rasulullah. Maka ada satu wanita bertanya pada satu pengajian buat ibu-ibu. Kata Nabi SAW, kata mereka, kenapa kami ya Rasulullah? Kenapa wanita? Qala bi kufrihinna, karena kekafiran mereka. Qila yakfurna billah.
Maka ada yang bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah mereka kafir kepada Allah? Jadi kalau kafir kepada Allah ya sudah, berarti yang sedang hadir di pengajian Nabi aman, karena mereka adalah para wanita-wanita muslimah gitu kan. Kata Nabi SAW, bukan. Qala yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana walau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Bukan, tapi mereka kufur terhadap kebaikan suami mereka. Mereka pungkiri, yaitu mengingkari kebaikan suami, ya, dengan ya, jika engkau saya ulangi, mereka kufur kepada suami, yakni mengingkari kebaikan suami. Sampai-sampai jika suami berbuat baik kepada salah seorang dari mereka selama 1000 tahun, ya. Sebenarnya lebih jelas, lebih tepatnya itu dahar 100 tahun ya. Allahu a'lam. Kemudian ia melihat suatu keburukan dari suaminya, maka si istri bisa mengucapkan, aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan darimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Banyak orang ya tidak pernah sama sekali ya, menilai atau takut dengan hal-hal yang seperti ini. Ya. Dan kita tutup teman-teman sekalian dengan yang terakhir, ya, yang ke-11 ingat saya. Tidak melukai perasaan suami. Tidak membuatnya marah. Ini termasuk hal yang harus diseriusi gitu ya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, La tu'zil mar'atu zawjah fid dunya illa qalat zawjatu minal huril 'aini la tu'zi qatalakillah fa innama huwa dakhilun 'indaki yushiku an yufarikaki ilaina. Tidaklah seorang istri menyakiti suami di dunia kecuali suaminya, kecuali istrinya. Jadi setiap laki-laki sekarang sudah punya istri dari bidadari. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Karena di surga nanti akan poligami gitu kan. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istrinya dari bidadari di surga akan berkata, jangan kau menyakitinya. Semoga Allah mencelakakanmu. Dia hanya orang asing bagimu yang sebentar lagi ia akan meninggalkanmu dan kembali kepada kami. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi dari hadis ini ulama mengatakan harusnya setiap istri berhati-hati, jangan sakiti perasaannya. Ya. Pelan-pelan kalau mau minta sesuatu. Banyak muslimah mau minta ya, untuk minta uang bulanan saja seperti preman. Ya. Ingat ya besok tanggal 1. Subhanallah, mau minta hasil keringat orang. Kenapa nggak rayu dia, bujuk baik-baik, puaskan dulu kebutuhannya, baru kemudian Anda sampaikan hajat Anda. Pasti akan dirangkul dengan baik. Karena sifat kepemimpinan itu, ya, kalau dijunjung maka dia akan menaungi. Itu sudah umum. Ya. Di sini juga masuk dalamnya adalah jangan sakiti dia bukan cuma dirinya, di keluarganya, di orang tuanya. Banyak wanita menjadi penyebab suaminya durhaka pada orang tuanya. Ini nggak boleh. Ya, harus dia hati-hati sekali. Justru dia penyebab suaminya bakti pada orang tuanya, gitu kan? Ini penting sekali. Dan juga di sini masuk dalamnya tidak boleh minta tolak tanpa udzur syar'i. Di poin ini. Ini menyakiti suami. Sedikit-sedikit masalah ceraikan saya. Kita sudah tidak cocok. Ini nggak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi dan Abu Dawud, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Istri manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i, tidak ada alasannya, agamanya tidak ada, maka diharamkan baginya mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga aja tidak akan bisa. Kalau Anda bertanya, lalu apa udzur syar'inya Ustaz? Udzur syar'inya, ya, suami murtad dari agama misalnya. Suami ahli maksiat, tidak sholat, berbuat kemungkaran, ya. Anda sudah ingatkan tidak mau dengar, ya itu Anda punya hak untuk mengajukan perceraian. Tapi kalau hanya lupa pesanan Anda, ya, mungkin dia lakukan kesalahan yang masih bisa ditoleransi, yang dia sudah minta maaf, ya. Ini harusnya Anda toleransi masalah itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai wasiat saya dalam penutupan sebelum pertanyaan teman-teman sekalian, ringankan beban hidup Anda. Jangan pernah mengambil tugas para malaikat. Maksudnya apa? Apa yang nampak depan mata kalau kebaikan, kebenaran dalam agama Anda dukung. Apa yang tidak nampak dari kesalahan, tidak usah dikorek-korek. Jadi kalau Anda lihat
kebaikan Anda dukung. Anda lihat kemungkaran baru Anda pungkiri. Kalau Anda tidak tahu, Anda tidak usah nanya-nanya. Ada malaikat yang mencatat. Kalau dia berbuat baik, malaikat kanan, berbuat buruk, malaikat kiri. Dan Allah mengawasi dia. Ada Tuhannya. Jangan habiskan umur dan waktu Anda hanya mau memantau, memata-matai. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, وَلَا تَجَسَّسُوا. Jangan saling memata-matai. Juga sabda Nabi SAW, لَا تَجَسَّسُوا. Jangan saling memata-matai. Dan ulama sudah mengatakan tidak boleh seorang suami memata-matai istrinya atau istri memata-matai suaminya. Udah dia percayakan. Urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita benahi diri kita. Ingat sabda Nabi SAW, baktilah dengan kedua orang tua kalian, Allah akan berikan kalian anak-anak yang bakti pada kalian. Itu kuncinya. Bakti pada orang tua kita, Allah kasih anak-anak bakti sama kita. Jagalah kesucian kemaluan kalian, Allah akan jaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Selesai. Gak usah khawatir. Benahi diri kita, Allah akan jaga pasangan kita. Allahu a'lam.